Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat bergabung di dalam I Start With Jesus. Dan di pagi hari ini baiklah kita memulai hari kita dengan kita datang di hadirat Tuhan. Kita membawa ungkapan syukur kita dan kita menyanyikan pujian mazmur yang terbaik buat nama Tuhan yang kudus. Mari juga persiapkan roti dan anggur Bapak Ibu Saudara, karena kita juga akan bersatu dengan tubuh dan darah Kristus. Firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 38 dikatakan, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Mari sama-sama kita hampiri tahta Tuhan. Dia Tuhan Allah yang bertahta, yang berkuasa, sampai selama-lamanya Engkau tetap Allah bagi kehidupan kami ya Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu dan tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Kita katakan kembali, betapa dahsyat Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu dan tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya
Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Meskipun kami menghadapi badai cobaan, tantangan dalam kehidupan kami Tuhan, selamanya tidak akan mengubah kenyataan bahwa Engkau Tuhan yang bertahta dalam kehidupan kami. Sebab itu kami bersyukur Tuhan. Kami menaikkan pujian kami di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya, Kau Allah yang setia, Kau Allah yang mulia. Yesus kami tinggikan, sebab Kau yang layak, sebab Kau yang layak. Aku lihat kebaikan-Mu, Haleluya. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang mulia. Kau telah membuktikan kasih-Mu Tuhan di atas kayu salib itu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kita katakan kembali bersama-sama. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia. Katakan Kau setia. Kau setia, Kau mulia. Sekali lagi kita katakan. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Puji nama Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam program yang luar biasa I Start With Jesus. Dimanapun saudara berada, baik saudara yang ada di dalam negeri, yang ada di luar negeri,
yang mungkin sedang ada di kendaraan atau mungkin sedang ada di sebuah tempat, saudara yang bisa menyaksikan acara ini, saya berdoa buat saudara, lawatan Tuhan, anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, mujizat Tuhan senantiasa terjadi bagi kehidupan Anda bersama dengan keluarga. Nah saudara sudah diberkati di dalam pujian penyembahan, saudara menikmati lawatan Tuhan, bagaimana Tuhan bekerja melalui pujian penyembahan. Nah, sebentar kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Dan judul yang hari ini saya bawakan berbicara mengenai anggur yang tidak pernah habis. Ya, saya tertarik ketika saya membaca kisah perjamuan kawin di Kana. Kita lihat dulu di dalam Yohanes pada pasal 2 ya, pada ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Tapi saya tidak baca semuanya, saya baca dari beberapa ayatnya saja agar kita bisa nangkep maksud yang tertulis di dalam Yohanes pasal 2 ini. Di dalam ayat yang pertama dikatakan pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Mari lihat ayat yang kedua. Yesus dan murid-muridnya, garis bawah di sini, diundang ya. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, lihat yang dilakukan ibu Yesus. Ibu Yesus berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Maka kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu saatku belum tiba? Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan yang ada di situ, apa saja yang dikatakannya kepadamu, buatlah itu. Oke, sekarang kita lompat, masuk ke ayat yang ke-9. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan pemimpin pesta itu tidak tahu dari mana datangnya anggur tersebut, tetapi pelayan-pelayan yang mencedap air itu mengetahuinya. Lalu si kepala pesta itu memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang biasanya menghidangkan anggur yang baik dulu di awal, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik disajikan. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai terakhir, sampai sekarang, sampai selesai maksudnya. Tahun 2026 terbentang di hadapan kita memang. Masih banyak nih minggu ke depan, masih banyak hari yang akan kita jalani. Banyak keluarga masuk ke tahun baru dengan target, beberapa target misalkan ingin punya rumah yang lebih besar dari rumah yang sebelumnya di tahun lalu. Atau ingin punya penghasilan yang lebih tinggi dari penghasilan yang sebelumnya. Atau masuk tahun yang baru ingin pencapaian yang lebih prestisius. Namun pertanyaan pentingnya bukan apa yang saya dan saudara miliki sebenarnya, melainkan apa yang menopang keluarga kita. Dari bacaan Yohanes pasal 2 ini kita belajar, firman Tuhan hari ini membawa kita ke sebuah pernikahan sederhana di Kana. Ini bukan pesta raja, bukan keluarga terpandang. Namun justru di sanalah Yesus hadir dan melakukan mujizat pertamanya. Dan ini bukan kebetulan. Ini pesan bagi setiap rumah tangga, termasuk setiap kita yang menyaksikan siaran ini. Yang pertama kita pelajari adalah Yesus hadir dalam kehidupan rumah tangga. Dari ayat yang pertama, ayat yang kedua, dikatakan pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya juga diundang ke perkawinan itu. Mari perhatikan satu hal penting di sini yang tadi di awal saya sempat notis kepada saudara, bahwa Yesus itu diundang. Ingat baik, Yesus diundang. Yesus tidak datang karena kebetulan, tetapi Yesus hadir karena dia diberi ruang, dia diberi tempat untuk hadir di pernikahan tersebut. Nah, saya jumpai banyak keluarga Kristen, tampaknya memang mereka rajin ke gereja. Mereka juga memiliki simbol-simbol kerohanian. Bahkan tidak sedikit juga setiap keluarga tersebut turut mengambil bagian dalam pelayanan. Tetapi Yesus tidak benar-benar diundang masuk dalam dinamika rumah tangga mereka sehari-hari. Ini masalahnya. Saya percaya Yesus pasti hadir di ibadah minggu, setiap hari minggu. Yesus pasti hadir di acara-acara rohani. Tetapi belum tentu Yesus dihadirkan dalam cara suami istri berkomunikasi. Belum tentu Yesus dihadirkan dalam cara suami istri menyelesaikan konflik. Belum tentu Yesus dihadirkan dalam cara suami istri dalam mendidik anak. Belum tentu Yesus dihadirkan dalam cara suami istri mengambil keputusan keuangan. Tahun 2026 akan terjaga kualitasnya bukan karena suami istrinya kuat, tetapi karena Yesusnya diundang dan dihormati untuk ada di dalam keluarga. Yang kedua, cerita tentang pernikahan di Kana, ada kondisi tentang kehabisan anggur
Ini adalah realita setiap rumah tangga mengalami kehabisan anggur. Kita lihat di ayat yang ketiga dikatakan mereka kehabisan anggur. Saudara, anggur dalam pesta pernikahan di zaman itu melambangkan tentang sukacita, itu melambangkan tentang perayaan, itu juga melambangkan tentang kehangatan relasi. Nah, kalau kehabisan anggur itu sama dengan berarti kehilangan sukacita. Kehabisan anggur berarti kehilangan gairah dan kehangatan. Maka setiap rumah tangga, jujur ya, cepat atau lambat, akan menghadapi momen-momen yang seperti ini. Yaitu komunikasinya mulai tampak kering, cinta jadi berubah menjadi rutinitas, pelayanan, pekerjaan, dan tuntutan hidup seperti menguras energi dari dua orang yang ada di dalam rumah tangga. Sukacitanya tidak hilang seketika memang, tetapi yang terjadi perlahan-lahan mulai menipis. Dan biasanya, kalau itu terjadi, dunia berkata, oh tambahkan lagi uang agar rumah tanggamu lebih bergembira, naikkan lagi standar hidupmu, ayo healing, jalan-jalan, belanja ini itu, atau cari hiburan-hiburan baru dan lain sebagainya. Itu kata dunia. Namun, dunia tidak tahu akan satu hal ini. Masalah rumah tangga itu bukan selalu kekurangan materi. Masalah rumah tangga itu karena kekosongan rohani. Ini menjadi pelajaran penting. Ingat, bukan karena materi kosong, kurang ya, tapi karena kekosongan rohani. Karena saya banyak jumpai orang-orang yang tampaknya tidak kekurangan secara ekonomi, tapi mereka punya rumah tangga tampaknya kering. Kenapa? Karena mereka mengalami kekosongan rohani. Pelajaran yang ketiga dari materi yang kita bahas hari ini, Maria ibu Yesus, pada saat mereka kehabisan anggur, dia tidak panik. Maria ibu Yesus membawa masalah tersebut untuk datang kepada Yesus pada ayat yang ketiga dan ayat yang kelima. Karena ibu Yesus berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Di sini Maria tidak menyalahkan siapapun. Maria tidak memarahi mempelai laki-laki karena engkau tidak menyiapkan anggur dengan jumlah yang cukup. Maria juga tidak mendiskreditkan pemimpin pesta, melainkan Maria membawa semua kebutuhan itu kepada Yesus. Ini menjadi prinsip rohani yang sangat penting Bapak Ibu Saudara. Bahwa rumah tangga yang dewasa bukanlah yang tidak punya masalah. Tetapi rumah tangga yang dewasa adalah rumah tangga yang tahu kepada siapa setiap masalah itu akan dibawa. Dan Maria berkata, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Nah, ini adalah kunci kualitas rumah tangga yang diberkati. Bahwa ketaatan kepada firman Kristus itu bukan perasaan sesaat. Nah, saya jumpai banyak keluarga gagal, itu bukan karena kurang cinta di dalamnya. Tetapi karena mereka menolak untuk taat saat Yesus sedang berbicara. Mereka menolak untuk taat saat Yesus memberikan arahan. Mereka menolak apa yang Yesus katakan. Dari mana kita bisa berkata mereka menolak taat saat Yesus berbicara? Terbukti mereka menolak untuk saling mengampuni. Ketika ada situasi yang terjadi di antara mereka, mereka benci, mereka simpan kesalahan pasangan mereka. Mereka menolak untuk merendahkan ego mereka. Mereka merasa jauh lebih penting dari pasangannya, pasangan yang tidak terlalu lebih penting dari diri dia, perasaan dia lebih utama dibanding dengan perasaan pasangannya. Apalagi mereka juga menolak berhenti untuk membenarkan diri. Banyak rumah tangga ribut. Kenapa? Karena masing-masing berusaha membenarkan diri. Karena dia merasa saya yang lebih benar, saya yang benar. Kenapa saya melakukan ini? Karena saya benar, dia yang salah. Dan semuanya seringkali terjadi seperti itu. Anda masih ingat kan? Adam menyalahkan Hawa dan Hawa sebaliknya juga dia menyalahkan yang lain lagi. Selalu yang terjadi begitu. Dan bagaimana mereka juga rumah tangga ini menolak arahan Yesus atau tidak mau taat. Mereka menolak memulihkan komunikasi yang mulai error di antara mereka. Ini menjadi penting sekali karena kita tidak membawanya kepada Yesus. Yang keempat, Yesus mengubah air menjadi anggur yang terbaik. Dari ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-10. Mujizat ini unik yang diceritakan di dalam Yohanes pasal 2 ini. Yesus tidak menciptakan anggur dari ketiadaan. Ingat baik. Dari nggak ada atau ada, enggak. Yesus menciptakan anggur itu dengan cara dia mengubah air yang biasa yang ada di gentong itu berubah untuk menjadi anggur yang terbaik.
Nah, ini pesan yang sangat kuat bagi setiap rumah tangga yang mengikuti siaran ini. Yesus tidak selalu mengubah situasi Anda, tidak selalu mengubah suasana rumah tangga Anda. Tapi yang dilakukan Yesus adalah Yesus mengubah kualitasnya. Air itu gambaran apa? Rutinitas. Anggur itu adalah gambaran sukacita. Yesus tidak menjanjikan rumah tangga yang tanpa konflik. Kalau rumah tangga Anda ada konflik, itu bukan karena Anda nggak rohani. Tapi memang firman Tuhan mengatakan bahwa Anda akan berhadapan dengan yang namanya badai. Anda akan berhadapan dengan hujan. Anda berhadapan dengan banjir. Ada masalah dalam rumah tangga? Iya. Nggak ada rumah tangga yang tanpa konflik. Nonsense. Setiap rumah tangga pasti ada konflik di dalamnya. Nggak ada rumah tangga yang hidup tanpa tantangan. Yesus tidak menjanjikan rumah tangga yang hidup seperti itu. Tapi Yesus menjanjikan bahwa ada sukacita yang lebih dalam segala keadaan. Ada kualitas relasi yang lebih matang. Yesus menjanjikan ada kasih yang tidak pernah tergantung oleh kondisi. Kalau rumah tangga kita damai-damai dalam artian karena ada kondisi-kondisi yang dibuat dalam artian kalau kamu baik, saya baik. Kalau kamu aman, saya aman. Ya kan? Tapi tidak begitu. Yesus tidak mengajarkan seperti itu, tidak mengkondisikan seperti itu, Saudara. Dan karena Yesus malah mengajarkan tentang hal ini. Kita diajar untuk apa? Untuk tetap bisa membangun relasi. Walaupun keadaannya sulit, walaupun keadaannya tidak baik-baik saja. Itu bedanya. Nah, yang paling mengejutkan adalah dikatakan, engkau, kata si pemimpin pesta, menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Saudara, dengan Yesus, bersama Yesus, yang terbaik bukan hanya di awal, tetapi yang terbaik di perjalanan. Ini berlawanan dengan dunia kan? Karena dunia berkata, makin lama waktu berjalan cinta memudar. Tapi Injil berkata, kasih terus bertumbuh dalam perjalanan rumah tangga. Dunia berkata, pernikahan itu akhirnya mengalami kualitasnya menurun dalam perjalanan waktu. Tapi Kristus berkata, kualitas pernikahan rumah tangga yang percaya pada Yesus itu semakin hari bisa meningkat. Yang kelima, Saudara, mujizat ini memulai sesuatu yang baru. Pada ayat yang ke-11, hal itu dibuat Yesus di Kana, yang di Galilea, sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Mujizat ini adalah tanda, bukan sekedar keajaiban. Tanda bahwa apa? Bahwa Yesus adalah sumber sukacita yang sejati. Tanda apa? Bahwa kerajaan Allah itu dimulai dari hal yang paling dasar, yaitu adalah family, keluarga. Nah, tahun 2026 yang kita masih menjalani di depan nih, banyak nih, tidak perlu diawali dengan ambisi berlebihan, nggak perlu diawali dengan ketakutan akan masa depan, nggak usah. Tapi dengan satu komitmen sederhana, kami ingin Yesus ada di tengah-tengah keluarga rumah tangga kami. Nah, karena itu yang perlu kita lakukan di dalam perjalanan kita, di dalam bersama keluarga kita, mari kita renungkan. Yang pertama, apakah Yesus benar-benar diundang dalam rumah tangga kita? Atau mungkin Yesus hanya dikenal secara religius saja karena kita Kristen. Yang kedua, saat anggur mulai habis, kemana kita pergi terlebih dahulu? Cari dari media sosial, cari dari teman-teman kantor kita, cari dari lingkungan kita, atau seperti ibu Yesus, Maria datang kepada Yesus membawa masalah ketika anggur itu habis, dia menyerahkannya sama Yesus. Pertanyaan yang ketiga, apakah kita masih mau taat ketika firman Tuhan itu bertentangan dengan ego dan logika kita? Kualitas keluarga itu tidak dijaga oleh prestasi Anda, kedudukan Anda, tetapi itu dijaga oleh hadirat Kristus yang kita mau hadirkan terus-menerus dalam rumah tangga kita. Sukacita tidak berasal dari apa yang kita capai, apa yang kita miliki, tetapi dari siapa yang kita izinkan memimpin keluarga kita. Nah, karena itu saudara yang kasih Tuhan, di tahun ini, menjalani tahun 2026 bersama dengan keluarga, Anda boleh deklarasikan bahwa kita di tahun 2026 ini, kita melangkah bersama dengan Kristus. Bahwasanya, katakan begini saudara, Yesus adalah dasar hubungan kami. Sukacita kami tidak bergantung pada dunia. Sukacita kami bergantung pada kasih Tuhan yang tidak pernah habis.
Nah, ketika saudara mendeklarasikan pernyataan tadi, maka itu memberikan kekuatan buat saudara, untuk saudara percaya bahwa Tuhan tetap menyediakan yang terbaik, sukacita yang terbaik di dalam rumah tangga Anda. Bukan berarti nggak ada masalah, tetapi Tuhan yang menjagai rumah tangga kita di dalam sukacita yang luar biasa. Puji nama Tuhan. Nah, kita akan masuk di dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan roti dan anggur di tangan kita masing-masing dari tempat tinggal saudara, dari tempat di mana saudara berada. Kalau saudara sedang ada di perjalanan, saudara boleh menepi dulu. Saudara boleh siapkan sakramen tubuh darah Yesus untuk kita sama-sama masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita angkat rotinya. Sama-sama ikuti doa saya, katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang telah turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, tubuh yang tergantung di atas kayu salib, yang memberikan kami bersama dengan keluarga kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Oleh korban tubuh Kristus, mulai hari ini kami menang atas segala virus, menang atas segala penyakit, tidak terkapar di meja operasi. Dari kepala sampai telapak kaki, kami diberkati sehat, menang atas segala penyakit. Dan kami juga diberkati seluruh sel-sel tubuh kami, diberkati jadi baru. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita makan tubuh Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur ini. Mari bersama-sama dengan saya katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus, darah yang tercurah, darah yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Oleh korban darah Kristus, maka mulai hari ini kami bersama dengan keluarga dimeteraikan menjadi warga surga. Selalu dijagai pasukan malaikat. Kami menang atas setan, kuasa gelap. Roh jahat tidak berkuasa. Melangkah di tahun 2026. Kami tidak dikalahkan oleh iblis. Rancangan orang jahat tidak berkuasa atas kami. Bahkan 2026, kami punya iman. Apa yang kami pegang, apa yang kami kerjakan di dalam karir, bisnis, proyek, usaha, studi, pelayanan kami diberkati lipat kali ganda dari berkat tertinggi yang pernah kami raih dalam nama Yesus. Inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Yesus. Nah, saudara boleh mengucap syukur buat tubuh dan darahnya. Percayalah bahwa mujizatnya, pertolongannya, kemurahannya, kemuliaannya senantiasa ada bersama dengan setiap kita. Di tangan saya ada minyak urapan. Saudara juga boleh berdoa buat minyak urapan di tangan saudara. Ini perintah Tuhan, bukan doktrin gereja, bukan kata hamba Tuhan tertentu. Tapi ini perintah Tuhan yang Dia perintahkan kepada para muridnya, mendoakan orang sakit dan mengusir setan-setan. Mari dari tempat saudara, Anda juga bisa melakukan kuasa ini melalui sakramen minyak. Anda bisa menang atas kuasa gelap, roh jahat, bahkan rumah tempat tinggal Anda, keluarga Anda yang sakit. Anda bisa berdoa dan terjadi kuasa Tuhan. Sama-sama dengan saya katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan. Setiap tetesnya punya kuasa mengusir setan. Setiap olesnya punya kuasa menyembuhkan sakit penyakit. Silakan pasukan malaikat hadir, jagai kami, pagari kami, proteksi kami dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan. Saudara boleh teteskan di atas kepalamu masing-masing. Anda boleh berdoa buat proyekmu. Anda boleh berdoa buat keturunanmu. Dan setiap kata kalimat yang Anda doakan, itu menjadi kuasa yang terjadi atas Anda bersama dengan keluarga. Nah, di layar monitor saudara, ada kata-kata yang memberkati. Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang suka mengemakannya, maka dia akan memakan buahnya. Mari lepaskan kata-kata berkat ini. Dan terjadilah seperti yang Anda katakan dan yang Anda percayai. Sama-sama katakan, saya diberkati, berkelimpahan, telah ditebus, telah diampuni, dibenarkan, diurapi, disempurnakan, diberi kuasa, hidup dalam kasih karunia, berharga, aman, sehat, penuh kemuliaan, fokus pada Yesus, disiplin, percaya diri, pandai cerdas. Saya diciptakan segambar dan serupa Yesus untuk menggenapi setiap panggilan dan tujuannya atas hidup saya di dalam nama Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Terjadilah seperti yang Anda katakan dan mujizat Tuhan kuasanya bekerja atas rumah tangga keluarga saudara. Nah, kita sudah sampai di penghujung acara. Kalau saudara belum pernah tertanam di gereja manapun, kami dari Zion Church of Christ selalu terbuka untuk memberkati dalam artian melengkapi saudara, menjadikan saudara menjadi orang-orang yang dewasa, dimuridkan, menjadi alat Tuhan untuk menjadi berkat dimanapun Anda berada. Saudara bisa hubungi nomor telepon yang ada, saudara bisa terhubung, dan ada lokasi alamat ibadah kami yang saudara bisa datang untuk beribadah bersama-sama dengan kami. Nah,
Kita akan masuk dalam doa berkat. Mari arahkan hati dan aminkan setiap berkat ini. Diberkatilah engkau di dalam usahamu, diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau di dalam segala aktivitasmu. Siapapun tinggal dengan kau pasti diberkati. Keluargamu diberkati, orang tuamu diberkati, saudara-saudarimu diberkati, rumah tanggamu berbahagia. Terimalah berkat anugerah dari Bapa di surga, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan di dalam kuasa Roh Kudus menyertai mengurapi setiap kita mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput Anda dan saya, keluargamu dan keluargaku, kita semua sama-sama menjadi warga sorga yang percaya, sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Sampai jumpa di program I Start with Jesus berikutnya dan God bless you. Amin.